Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ujang, CGP Angkatan 7 dari SD Negeri Karangmudi 3, Kecamatan Ngerangkal, Kabupaten Sragen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai bentuk refleksi dari modul 1.1. Ada 3 poin yang ingin saya jabarkan dalam video kali ini. Yang pertama yaitu tentang apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Bahwasanya sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa anak adalah selembar kertas kosong yang belum terisi dengan coretan apapun. Dan di sini tugas seorang guru adalah mengisi kertas kosong itu dengan kehendak dan keinginannya. Selain itu juga saya menempatkan anak itu sebagai objek saja, bukan sebagai subjek. Sehingga dalam proses pembelajaran hanya berpikir bagaimana caranya agar bisa mentransfer ilmu yang dimiliki tanpa memikirkan apa yang diinginkan oleh si anak. Kemudian selain itu juga, sebelum saya belajar modul 1.1, saya selalu belajar di dalam kelas, yang tentunya hal ini akan menimbulkan kebosanan pada diri anak. Selain itu juga, saya selalu berpedoman kepada kompetensi dasar yang ada tanpa melakukan pengembangan dan penyesuaian pada peserta didik. Yang kedua yaitu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Setelah saya mempelajari modul 1.1, ternyata anak itu bukan sekedar objek, tapi yang lebih penting lagi adalah anak itu sebagai subjek yang sangat berpengaruh pada keberhasilan pendidikan anak. Bahwasanya pendidikan yang menuntun itu juga merupakan filosofi Ki Hajar Dewantara yang sangat melekat sekali dalam ingatan saya. Maksud dari pendidikan yang menuntun di sini bahwasanya anak itu terlahir sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang di sini Ki Hajar Dewantara mengibaratkan anak itu seperti kertas kosong yang sudah ada coretannya, tetapi belum jelas. Nah, tugas dari seorang pendidik yaitu memperjelas dengan hal-hal yang sesuai dengan norma akal budi pekerti. Berkaitan dengan kodrat alam, maksudnya yaitu anak itu terlahir dengan bakat dan minatnya masing-masing. Nah, di sini tugas dari pendidik itu membimbing dan mengarahkan agar anak itu bisa tumbuh kembang sesuai dengan apa yang diinginkan. Sedangkan berkaitan dengan kodrat zaman, yaitu maksudnya anak juga harus mengikuti perkembangan zaman yang ada. Yang tentunya dalam hal ini kita sebagai pendidik harus bisa menuntun agar perkembangan zaman yang begitu canggih ini tidak menjadikan anak salah dalam melangkah. Nah, di sini penilaian nilai-nilai luhur budaya dan budi pekerti harus ditanamkan kepada anak sejak dini. Yang selanjutnya yaitu apa yang dapat segera Anda terapkan lebih agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang bisa saya terapkan tentunya yaitu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan pada saat di dalam kelas. Hal itu bisa dilakukan dengan penerapan pembelajaran yang tidak berpusat kepada guru, tapi menempatkan siswa sebagai objek dan guru di sini berperan sebagai guru. Kemudian menerapkan pembelajaran yang tidak hanya di dalam kelas, tapi juga menjadikan lingkungan sekitar sebagai tempat belajar yang menyenangkan untuk proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu menanamkan tentang pentingnya mempelajari budaya yang ada di sekitar, yang di dalamnya ada nilai-nilai luhur yang bisa kita ambil pelajaran dalam setiap kegiatan. Kemudian menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang dapat meningkatkan nilai budi pekerti, yang di dalamnya ini bisa kita lakukan seperti kegiatan sholat berjamaah, menerapkan budaya 5S, dan menyambut siswa pada saat pagi. Demikian, terima kasih.